Kalau Henry itu kan angkatan saya dong. Ya, betul. Dokter Henry new anu lah istilahnya. Apa ini? Peserta baru ya. Betul. Tapi beliaunya anu apa ini rising star dalam Iya iya tanda iya kutip betul betul. karena setelah melihat visi misinya terus apa ini beliaunya banyak diundang di apa media-media yang resmi maupun Betul. media cetak maupun media ini online terus seminar-seminar ya Mm. kita banyak terbantu akhirnya dengan adanya Dokter Henry. Organisasi alumni ini seperti yang saya bilang tadi kan, angkatan 70 ada, angkatan 2020 ada. Rentan resminya antara kakek sama cucu lah istilahnya Iya gitu. iya. Lah untuk menyatukan visinya ini ke anu ini itu PR memang dan itu masih belum 50% saya temukan. Formulanya seperti apa yang agar ini bicaranya ya tetap bisa didengar oleh yang sepuh. Yang sepuh kalau berbicara walaupun dalam paradigma lama tapi bisa diimplementasikan ke aplikasi yang sekarang. Memang kalau kemarin amanah dari Budekan sih memang lebih ke arah ini apa? Jadi yang berdampak istilahnya gitu. Apapun yang kita lakukan itu berdampak bagi alumni, berdampak bagi mahasiswa, bagi kampus, bagi masyarakat pada umumnya. Betul betul betul. Istilahnya itu beliaunya pesen gitu. Wis. Memang waduh berat sekali. Ketok ini omongannya gampang ya Iya. berdampak seperti itulah. Tapi ini definisinya wah ngeri memang. Selamat sore Dok Sailin. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh Dok, kayaknya sore ini Dok. Lumayan terakhir ke sini mungkin tahun 2020 2006 2007 ya. Ah, iki 30 tahun yang lalu berarti. belum ada ini, Dok. Iya betul. Ini aja Ada di sini. depan aja nama jalannya itu Jalan Citraland. Citraland sekarang. Jalan ya. Citraland. Kan Citraland nggak punya nama jalan. Cuman di sini toh Dikasih satu-satunya jalan. dikasih. Oke oke oke. Jauh ini di barat, jadi kan di timur selatan ya timur Selatan. selatan kan. Selatan dekat sama Bungur saya. Ya. Siwalan Kertau. Gimana Dok, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini anu guys, Dokter Sailin ini kemarin kepilih jadi ketua Sagafet. Ketua Sagafet itu mungkin kalau belum banyak yang tahu Dok. Ketua alumninya FKH UNER. Komisariat FK UNER. Komisariat FKH UNER. Wis, ngeri nih. Nomor satunya alumni. Iya. Kok bisa Dok? Kepilih kemarin itu kebayang tadi. Wah itu anunya apa ini step-step untuk jadi calonnya banyak sekali tahapannya kemarin karena beliaunya Dr. Desi ketua terpilih 2021-2025 sudah tidak mau mencalonkan lagi karena beliaunya dengan kesibukan dan mungkin kesehatannya ya beliaunya ya. Terus akhirnya kita kan yang muda-muda ini gapnya terlalu panjang. Oke. Dokter Desi angkatan 81, terus yang nyalon paling tua itu saya angkatan 98. Nah, itu hampir 20 tahun 20 sendiri, tahun. ya. Terus habis itu Dokter Rizky penulis buku ini. Oh. Ya. Terus Iya, iya, iya. Dokter Henry, Henry. Dokter Dimas ya. Jadi memang range-nya antara ketua yang incumbent sama yang akan jadi ini range-nya hampir 20 tahun. Jadi banyak inilah istilahnya kita kan punya ini grup koordinator angkatan setiap angkatan dari Iya. angkatan 70 sampai angkatan 2020 yang terbaru. Yang terbaru. Ya, jadi ada sekitar berapa 50 angkatan. Angkatan. Jadi itu mengutarakan beberapa ini calon-calon visi misinya seperti apa. Tapi akhirnya memang mengerucut ke 5 itu aja. Jadi Iya, yang paling tua saya, terus Dokter Dimas, Dokter Rizky dulu, Dokter Dimas, Dokter Henry, terus terakhir angkatan 2012. Nah, Oh. itu, jadi 5 kandidat itu. Tapi akhirnya juga mengerucut ke yang muda-muda ini. Ada yang ini calon dari angkatan 82 Dokter Joko. Iya, Dokter Joko. Tapi beliaunya memang secara ini pemilihannya tidak mencalonkan diri, beliaunya memang dicalonkan oleh angkatannya. Sama seperti saya juga sebenarnya tidak mencalonkan, jadi memang dicalonkan beberapa angkatan lah istilahnya gitu. Memang secara visi misi dengan
Dokter Desi yang dulu memang ada sinambungan. Memang tujuan kita untuk seperti itu. Sama calon yang lain juga banyak. Dari program yang sudah dijalankan yang baik diteruskan, yang belum jalan akan di platform yang baru seperti itu. Jadi tahapannya sangat terjal. Iya, panjang. Loh, tapi yang pengurus dulu jenengan juga pengurus yang lama juga? Iya, pengurus lama juga. Jadi ada beberapa pengurus lama yang memang masuk ke gerbong pengurus yang baru memang itu. Iya. Kalau Henry itu kan angkatan saya dong. Ya betul, Dr. Henry new lah istilahnya. Apa ini? Peserta baru ya. Betul, tapi beliaunya rising star dalam tanda kutip karena setelah melihat visi misinya terus beliaunya banyak diundang di media-media yang resmi maupun media cetak maupun media ini online, terus seminar-seminar. Ya kita banyak terbantu akhirnya dengan adanya Dr. Henry. Sagafet ini akhirnya di angkatan yang 2005 ke atas akhirnya semakin populer. Sagafet ini dengan adanya beliau istilahnya itu. Kemarin ya kalau saya tuh juga ikut Dok kemarin meet and proper testnya visi dan misi ketua itu saya ikut Dok kan kemarin bisa dilihat di online kan. Itu ikut. Udah kelihatan Dok, pasti jadi kepilih. Saya tuh udah milih kan, ini ketua ya itu pasti Dok Sailin, nanti wakilnya Henry. Pasti gitu. Kita tuh udah baca Dok, ini wis yes capable lah Dok. Secara knowledge juga dapat, secara pengalaman juga oke banget ya. Saya pasti kayak gini-gini ini pasti dapat. Mantap. Itu tantangannya apa Dok? Kalau perpindahan transisi dari Dok? Dr. Desianto, Dr. Desianto ke jenengan sangat banyak karena ya itu satu gap tadi ya. Jadi pemikiran antara istilahnya paradigma berorganisasi di tahun 80-an dengan awal 2000-an lah. Karena saya 98 kan sudah 90 tapi udah mendekati akhir. Itu paradigmanya kan beda banget dengan yang 80-an. Terus cara leadershipnya seperti apa juga beda. Cara bersosialisasi antara generasi yang satu dengan generasi berikutnya itu tantangannya di luar ini ya, di luar attitude dan lain-lain ya istilahnya. Kalau secara pola pikir kan kita memang bertengkar di dalam pemikiran itu gak ada masalah istilahnya. Attitude itu mungkin diabaikan. Tapi ketika kita bicara di tahun 90-an, attitude itu sangat dijaga. Jadi ketika kita berbicara dengan senior itu seperti apa, berbicara dengan yang lebih beda gender itu seperti apa, itu masih tata krama lah istilahnya itu masih dijaga. Tapi saya melihat di tahun 2000 ke atas itu sudah mulai komprehensif lah istilahnya, tata bahasanya ya memang agak sedikit kasar, cuman memang kontennya tetap. Jadi esensi dari pertanyaan itu saya kira walaupun disampaikan dengan tidak agak keras, agak kurang sopan dan lain-lain, tetap esensinya itu dapat. Kalau saya melihatnya seperti itu, sama seperti yang mungkin Dr. Rama juga mengalami itu ya istilahnya. Anak-anak sekarang itu kalau berpendapat kan mesti to the point istilahnya gitu. Nah, kalau kita dulu kan mesti digiring dulu ke arah sini agar tidak menciderai katakanlah narasumber atau siapa atau yang lawan bicaranya seperti itu. Tapi kalau sekarang memang ya mungkin zamannya beda. Iya Dok, orang eranya sekarang itu mungkin teman-teman kan langsung to the point maksudnya gitu. Kalau yang mungkin generasi kita gitu terus ke bawah itu kan kadang memilih diksi untuk ngobrol itu benar-benar dipilih dulu. Iya, betul. Dipilih. Kalau sekarang guys langsung ceplos tapi ya memang niatnya sebenarnya ya baik ya Dok. Ya, yang penting esensinya sih ya kalau saya melihat. Terus dengan bantuan teknologi yang ada sekarang kan kayak aplikasi-aplikasi itu sangat membantu. Betul. Jadi katakanlah kita bisa ngerjain skripsi, tesis maupun disertasi itu kalau benar-benar dikerjain dengan bantuan aplikasi sebulan bisa selesai dengan nanunya istilahnya ya tanpa mengurangi disclaimer ya istilahnya keburukan atau istilahnya bypass dengan adanya aplikasi itu ya. Tapi memang
kalau kita bisa memanfaatkan aplikasi itu sangat membantu kinerja kita sebagai organisasi lah dalam organisasi. Iya ya. Saya kira seperti itu. Tapi pengurus yang sekarang ada yang ini Dok, generasi baru. Banyak, jadi 60% sekarang. Jadi yang saya bilang tadi gerbong yang saya bawa di ini di pengurus yang lama itu ya sekitar 50% dengan tambahan. Terus yang 60% ini banyak yang baru. Oh iya, kayak ini Dokter Caka. Betul, Dokter Caka, Dokter Dimas. Terus apa ini ngapunten apa akhirnya Dokter Desti yang ini Dekan WKS pun bersedia membantu Sagafet walaupun kapasitasnya sekarang dia sebagai Dekan WKS. Ya gitu. Terus beliau itu sibuk banget loh. Betul, ya, tapi kalau online gitu beliaunya masih ngasih masukan atau insight-nya ke kita istilahnya kan. Tapi kalau dalam waktu yang bersamaan beliau ada yang acara yang lebih penting memang lebih mendahulukan yang itu yang kapasitasnya dia sebagai dekan lah istilahnya gitu. Betul. Wakil dekan kita juga Dr. Aan juga kita masukkan sebagai generasi yang istilahnya di bawah saya lah 90 9 ke atas itu hampir 60% lah istilahnya kita pakai. Berarti banyak Dok, udah 60% ya lumayan lah Dok. Jadi justru PR-nya di jenengan. Jadi jenengan harus membawa orang yang generasi sebelumnya dan generasi baru. Jenengan ada di tengah-tengah. Memang itu yang dari awal memang kalau berorganisasi itu kan kalau yang dalam artian setaraan istilahnya umur, kesetaraan peminat dan lain-lain mungkin lebih gampang. Kalau organisasi alumni ini seperti yang saya bilang tadi kan, angkatan 70 ada, angkatan 2020 ada, rentan resisnya antara kakek sama cucu lah istilahnya gitu. Lah untuk menyatukan visinya ini ke ini itu PR memang dan itu masih belum 50% saya temukan. Formulanya seperti apa yang agar ini bicaranya ya tetap bisa didengar oleh yang sepuh kalau berbicara walaupun dalam paradigma lama tapi bisa diimplementasikan ke aplikasi yang sekarang. Itu PR-nya di situ. Iya. Jadi ketuanya Dok ya. Iya, yang memang menjembatani antara beda generasi itu Dok. Jadi ada di tengah-tengahnya. Gak bayangin Dok. Dan saya sih malah dapat insight kemarin karena pada waktu peluncuran ini ya buku 55 tahun ini kita mengundang beberapa alumni yang dari IPB. Kebetulan ketua umumnya yang datang Dr. Gunadi. Dari FKH UGM kebetulan yang datang sekjennya Dr. Andi dan beliau adalah waksekjen PDAI. Jadi sempat ngobrol-ngobrol sama beliau. Bahwa kekuatan alumni ini kalau boleh dikatakan lebih didengar oleh dewan daripada perhimpunan profesi saya kira gitu. Lah mungkin ini akan ini memang belum terbukti istilahnya dalam tanda kutip ya istilahnya saya enggak istilahnya mengesampingkan organisasi proses bukan. Istilahnya menurut beliau-beliaunya kalau organisasi alumni ini lebih dibawa ke ini dewan itu lebih didengar daripada yang istilahnya yang asosiasinya asosiasinya sendiri karena sudah masuk prolegnas 2 kali ini juga istilahnya undang-undang kita ya belum keluar istilahnya makanya beliau-beliaunya itu mendorong ayo kita alumni sebagai 3 besar dalam tanda kutip lah 5 besar kalau secara ini awalnya FKH berdiri mulai dari Unsia IPB, UGM, UNER sama Udayana ini kalau semua alumninya nanti bisa bergabung dalam suatu bukan organisasi jadi saya kira lebih ke arah kayak ini dulunya awal di ABHKI itu kan cuman kumpul-kumpulan dokter hewan arisan kayak gitu lah mungkin nanti konsepnya seperti itu jadi kita tidak memandang ini lulusan dari mana tapi organisasi profesinya tetap kita bawa, tapi kita membawa nama alumni di koordinatornya lah itu katanya beliau-beliaunya tadi itu ya memang lebih didengar karena memang secara kan kalau kita melihat alumni kan tidak hanya FKH aja. Betul. Nah itu alumni yang mocer di atasnya itu akhirnya ikut istilahnya gitu. Oh iya. Mungkin makanya itu.
Kemarin kan ya itu kan Dok, PDAI juga pernah ngajukan RUU-nya itu, Ya. terus akhirnya masih belum, terus akhirnya kemarin saya juga sempat ketemu Pak Mun juga ngobrol sama Dok Mun. Akhirnya gandeng alumni UGM, Ya. alumni IPB, Ya. terus Senin apa ya Dok ya yang ke DPR itu? Jenengan Ya. juga ikut? Enggak, saya enggak. Ya, akhirnya konsepnya belum matang. Iya, terus akhirnya ke sana mereka mengajukan lah Dok, Ya. supaya itu segera disahkan. Dan akhirnya gandeng alumni. Betul. Jadi memang kalau saya flashback ke belakang ya. Jadi RUU tentang praktek kedokteran hewan awalnya dulu gitu yang digagas oleh Dr. Wiwi Bagja, Ya, Ketua PDAI 2006 sampai 2012 iya beliau 2 periode. Pokoknya saya. 2 periode beliaunya itu kan Iya. sudah ada itu gagasan mengenai RUU praktek kedokteran hewan. Terus akhirnya dilanjutkan oleh kepengurusan Dr. Mun di 2019 masuk Iya. prolegnas. Iya. Namanya masih tetap praktek rancangan undang-undang praktek kedokteran hewan. Tapi di tahun 2025 kemarin diubah Iya. agar bisa mewadahi yang praktek juga yang di akademisi untuk pendidikannya. Jadi Iya. rancangan undang-undang praktek kedokteran hewan. Saya kira itu nanti lebih bagus. Cuma nanti mau berapa lama ini prolegnasnya bisa goal itu yang memang jadi PR dan kemarin mungkin ya dengan adanya alumni itu menjadi titik terang bahwa nanti mungkin semua alumni yang punya FKH akan diundang untuk jadi forum lah, forum komunikasi gimana caranya mendongkrak ini bisa cepat eksekusi oleh dewan, istilahnya gitu. Iya. Tapi malah kedahuluan undang-undang RUU kesejahteraan hewan nggak sih? Betul. Iya kan? Oleh dia duluan. Nyalipnya cepat. Karena kesejahteraan hewan kan isu secara lebih tinggi dalam tanda kutip karena hubungannya kan dengan langsung ke masyarakat. Kesmafetnya. Betul. Iya. Tapi sebenarnya walaupun ini katakanlah kedokteran baik di pendidikan maupun di prakteknya kan hubungannya dengan masyarakat juga, tapi karena isu internasionalnya kurang begitu. Iya. Dilihat akhirnya kesejahteraan ini sekarang lebih diperhatikan di dunia. Di OIE maupun WHO kan ini lebih menjadi konsen lah, makanya itu lebih didulukan. Iya. Terus mantep ini. Tapi PR-nya panjang Dok. Tapi kalau Sagafetnya UNER sendiri itu ada unggulan-unggulan, proyek-proyek unggulan gitu Dok? Ya, jadi memang selama ini kan kita lagi yang berhubungan dengan kebencanaan katakanlah untuk risiko hewannya itu sudah kita jalankan hampir 3 periode lah. Sebelumnya Dr. Desi itu kan ada Dr. Puji juga kalau ada Prof. Fuji Srianto ketuanya, kalau ada kebencanaan mesti kita turunkan. Terus ada ini kayak pemeriksaan hewan korban yang baru-baru ini mesti menurunkan mahasiswanya dan tim supervisornya untuk jadi volunteer kayak gitu. Itu yang sudah kita jalankan di kesejahteraan hewan lah istilahnya gitu. Tapi kalau untuk program yang lain memang nantinya kita lebih ke arah nanti yang membangun komunikasi antara profesionalisme dengan kampus. Ke industri istilahnya. Jadi nanti produk-produk ini yang dihasilkan dari penelitian, tesis sampai disertasi itu yang bisa dijadikan industri akan kita jembatani lah istilahnya, gimana caranya kita investasinya dan lain-lain. Itu yang cita-cita saya sebelum menjadi ketua itu memang itu yang saya kejar. Kenapa? Akhirnya Sagafet itu mempunyai PT juga akhirnya yang berbadan hukum resmi dengan nama PT Sagafet Hebat Indonesia. Lah itu awalnya memang untuk mewadahi itu. Jadi teman-teman kolega senior yang sudah mempunyai katakanlah hak cipta, hak paten dan lain-lain di suatu produk karena keterbatasan beliaunya tidak bisa industrial, kita jembatani nanti seperti apa MOU-nya dalam bentuk ini, royaltinya seperti apa, terus nanti ini kalau sudah industri nanti pembagiannya seperti apa dan lain-lain, sharing profitnya dan dari kampusnya nanti FKH-nya itu dapat apa, kan itu 3 pilar itu kita pikirkan istilahnya, memang tapi belum secara
Walaupun bentuknya sudah perseroan terbatas tapi belum profesional. Memang ini butuh perjuangan dari yang punya yang punya duit investor maupun yang punya ide, paten dan cipta itu lah itu kolaborasinya semacam-macam. Dan 1 tahun ke depan ini mungkin saya konsen di situ nanti. Hilirisasi ristek lah istilahnya. Iya betul hilirisasi ristek. Keren dulu. Keren. Kan besok kan ada rapat di Moven di Moven itu kan betul. besok kan Dok ya. Industri. Okay. Saya juga diundang itu Dok. Saya insya Allah datang. Cuman bentrok sama jadwal baksosnya dinas. Waktunya kan hampir Hampir sama. Hampir sama. Iya. Cuman mungkin nanti saya nyusul itu besok kalau misalkan sempat saya ke sana. Dokter minimal 1 jam 2 jam lah Dok. Iya. Diungkapkan aja idenya seperti apa. Iya. Nanti memang kalau kemarin amanah dari Bu Dekan sih memang lebih ke arah ini apa. Jadi yang berdampak istilahnya gitu. Apapun yang kita lakukan itu berdampak bagi alumni, berdampak bagi mahasiswa, bagi kampus, bagi masyarakat pada umumnya. Betul. Istilahnya itu beliaunya. Memang waduh berat sekali. Ketokane omongannya gampang ya, berdampak seperti itu lah. Tapi ini definisinya ngeri memang. Jadi dong. Implementasinya itu implementasinya harus dunia akhirat itu soalnya tanggung jawab kan gitu. Ya. Betul. Tapi kalau misalkan kan banyak Dok, sekarang alumni itu kan lulusan itu banyak Dok. Satu kali gelombang itu bisa 100-200-an. Ya. Itu mereka langsung otomatis jadi alumni atau anggota Sakafet itu atau harus daftar ya, dulu. Betul. Jadi definisi alumni itu harus kita pahami bersama dulu. Jadi di ADART PPIK UNER itu siapapun yang memegang ijazah UNER. Pada waktu itu sudah dinyatakan sebagai alumni tanpa dia mendaftar, tanpa dia punya KTA dan lain-lain. Nah, cuman sebenarnya sama seperti kita kan kalau beli mobil di showroom sudah kita bayar itu mobil kita, tapi surat-suratnya kan harus kita urus ya, STNK, BPKB dan lain-lain. Sama seperti itu. Jadi ketika seseorang itu sudah ini kalimat seseorang ini kan dalam bahasa hukum kan sudah wajib. Istilahnya sudah pasti dia menjadi anggota alumni karena memegang ijazah alumni itu baik dari D3, D4, S1, S2, S3 sampai istilahnya beliau ada ketentuan di situ mengajar di UNER. Jadi walaupun alumni universitas lain tapi beliaunya ngajar di UNER itu dikatakan alumni juga istilahnya gitu. Baru tahu ini saya Dok. Ya, ada di ADART saya ada. Kirim kalau lu gak kerasa Dok cepat banget. Iya Dok. Nanti boleh lah Dok kirim tak baca-baca saya sedang juga baca-baca yang baru. Jadi langsung otomatis. Soalnya itu kadang saya itu Dok ketemu sama orang-orang itu bingung yang baru-baru itu kadang wah aku habis lulus kok ternyata apa cara daftarnya kayak gitu. Gitu sih Dok. Siap. Matur nuwun loh Dok, saya atas kesempatannya datang ke sini. Repot-repot jauh-jauh jelasin tentang Sakafet ini kita undang langsung ketua aja. Tapi memang visi misinya memang nanti kalau mau dibedah secara mungkin kita nanti program kerja kan insya Allah minggu depan. Iya. Nanti kalau memang diundang dari sisi yang lain humas lah katakanlah boleh. Nanti Dokter Sanjaka atau siapa yang dokter bagian teknologi informasi dan komunikasi kan salah satunya Dokter Sanjaka, ketuanya Dokter Dimas. Timnya itu diundang 2 kursi atau 3 kursi boleh lah untuk menjelaskan programnya itu nanti secara detail. Cuman nanti memang di buku ini juga sudah ada kalau nanti mau melihat-lihat dari flashback dari tahun 70 sampai 2026. FK ini sudah melakukan apa aja. Terus alumninya sudah berkontribusi di mana saja. Nah, itu termasuk Dokter Rama ini kan saya kenal sudah lama, hampir kita ketemu di Bali tahun kongresnya. Iya, Dokmun terpilih pertama kan? Ya, betul tahun 2014 ya kan salah ya. 18 ya, itu. 18. Ya. Itu kita ketemu pada udah lumayan cukup lumayan. Mantap. Matur nuwun Dok, sama-sama. Kesempatan waktunya bisa datang ke sini repot-repot jauh-jauh. Nanti ya semoga teman-teman yang dengar Dok, jadi nanti mereka bisa tahu gini tuh ternyata Sakafet apa yang dilakukan bisa tahu
ternyata bisa kita berdampak itu ternyata cukup bisa. Harusnya. J. Mau ngapain aja bisa dijembatani, mungkin nanti punya produk-produk tertentu juga bisa dijembatani. Mantap. Ya gitu Dok, doa terbaik buat saya ke jenengan biar sehat-sehat. Amin. Fighting. Jadi kalau teman-teman punya produk yang owner lah istilahnya Sakafet, mau katakanlah pasang iklan di Dr. Rama juga bisa. bisa. Ini boleh. Saya izinkan loh Dok, kayak ini beberapa produk kan dari teman-teman alumni juga. Boleh. Ini sangat berdampak saya kira nanti. Terima kasih Itu, juga untuk Matur. FedHub ya, FedTalk ya namanya. FedTalk Indonesia. FedTalk Indonesia. Sakafet sangat bangga sebenarnya ada beberapa alumni kita yang memang sudah punya semacam podcast semacam inilah mungkin, tapi saya diundang baru di podcast ya drama ini. FedTalk ini saya kira nanti akan jadi salah satu puzzle yang harus kita jadikan untuk ke itu dihilirisasi tadi. Betul. Amin. Amin. Terima kasih seperti itu. Terima kasih Dok. Sama-sama. Saya mewakili Sakafet. Mohon maaf kalau dulu ada selama kepengurusan ini awal-awal dan pelaksanaan seminar kita ada kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.